Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar teori tentang TKP, yaitu tentang jejaring kerja. Oke, langsung saja kita belajar tentang teori jejaring kerja. Nah, jejaring kerja itu adalah suatu sistem yang memungkinkan individu atau organisasi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi dalam lingkungan kerja. Di sini bisa ada pimpinan, terus ini ada anggota. Bagaimana ini anggota ini bisa bekerja sama dengan pimpinan? Terus di sini ada anggota. Nah, ini yang memiliki kemampuan tersendiri. Ini kemampuan sendiri, ini kemampuan sendiri, ini kemampuan sendiri. Nah, gimana anggota-anggota ini bisa bekerja bareng, bekerja bersama, tidak bermain individu, tidak bekerja individu, tapi bermain tim. Nah, misal di sini ada tim bagian IT misal. Terus di sini ada anggota lain bagian manajemen. Bagaimana tim IT dan manajemen ini bisa bekerja sama? Artinya berkolaborasi. Nah, seperti itu. Pokoknya bagaimana di dalam jaring kerja ini bekerja bareng, kerja sama, dan mencari mencari link-link yang banyak lah ya, agar link-linknya itu bagus gitu. Ada namanya jejaring kerja, jadi link-linknya ya bisa mendukung apa yang kita inginkan. Ada suatu perusahaan ingin mengembangkan suatu teknologi, berarti ini kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, atau kita sebagai seniman, nah ini ada orang yang terkenal dalam hal seniman, orang terkenal dalam seni. Nah, ini bagaimana kita bisa bertemu dengan orang tersebut, memperkenalkan diri. Nah, itu namanya jejaring kerja, menambah link. Dalam prinsip-prinsip jejaring kerja yang efektif itu ada beberapa. Agar jejaring kerja berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama, kerjasama, kolaborasi dalam keberagaman, diskusi dan komunikasi terbuka, saling mendukung dan menghargai, dan kepercayaan dan integritas. Kalau kerjasama dalam jejaring kerja, kita harus bisa bekerja sama, berperan aktif dalam tim, mendukung rekan kerja, serta mengutamakan pencapaian tujuan bersama daripada kepentingan pribadi. Mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini nanti bisa mengarah ke TWK, yaitu kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kerjasama, kita main kerjasama. Terus yang kedua, kolaborasi dalam keberagaman. Jadi kalau banyak bidang, ya kalau diarahkan ke TWK itu banyak suku-suku, banyak bangsa. Nah, itu bagaimana kita bisa mempersatukan, bekerja sama, namanya kolaborasi. Kalau ini kan dalam bekerja, tapi kalau TWK kan keberagaman, bagaimana bisa menyatukan dari bangsa 1, bangsa 2, bangsa 3, bangsa A, bangsa B, suku A, suku B dijadikan satu. Itu namanya kebangsaan, nasionalisme. Kalau di TKP ini kolaborasi, ada yang ahli dalam IT, ada yang ahli dalam manajemen, terus ada yang ahli teknisi. Ini bagaimana bisa bekerja sama. Nah, ini namanya kerjasama kan. Terus ada bidang lain A, B, C, D ini bagaimana bisa berkolaborasi, mampu bekerja sama dengan individu dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi keahlian, budaya, usia, maupun cara berpikir, sehingga dapat memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, ini memanfaatkan perbedaan.
Nah, ini namanya kerjasama. Terus yang nomor 3, diskusi dan komunikasi. Kalau banyak ide-ide dan pendapat kan. Nah, ini kalau ngarah ke TWK, ke Pancasila, sila ke-4, musyawarah. Nah, di dalam TKP, di dalam jejaring kerja itu juga ada yang namanya musyawarah. Ini bisa diarahkan ke TWK juga kan. Nah, diskusi dan komunikasi terbuka, ada keterbukaan, menghargai perbedaan pendapat, memberikan masukan yang membangun, dan mencari solusi melalui diskusi yang efektif. Itu prinsip jejaring kerja. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5, saling mendukung dan menghargai. Mengapresiasi peran dan kontribusi setiap anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mencegah konflik yang dapat menghambat produktivitas. Saling mendukung dan menghargai. Jadi nomor 4, sekarang nomor 5. Kepercayaan dan integritas. Menjalankan peran secara profesional, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam tim. Saling percaya. Dalam kerjasama ya harus saling percaya. Terus kemudian, kolaborasi dalam latar belakang yang berbeda. Dalam dunia kerja, setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan, pengalaman, budaya, maupun cara berpikir. Kolaborasi yang baik terjadi ketika setiap anggota tim mampu menghargai perbedaan tersebut dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut beberapa aspek penting dalam kolaborasi lintas latar belakang. Ada 4. Menggabungkan keahlian yang berbeda. Bagaimana jika ada keahlian yang berbeda-beda, bagaimana bisa disatukan, menggabungkan. Dalam tim ada anggota dengan keterampilan teknis, ada yang lebih unggul dalam komunikasi, dan ada yang memiliki pengalaman lebih luas. Profesional yang baik mampu melihat perbedaan sebagai peluang untuk bekerja lebih efektif. Jadi banyak keahlian teknis, keahlian komunikasi, keahlian IT nya digabungkan. Bagaimana bisa menggabungkan, membuat tim-tim ini bekerja sama. Nomor 2, mengatasi perbedaan cara pandang. Rekan kerja bisa saja memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang terbuka dan fleksibilitas dalam berpikir sangat dibutuhkan. Nah, ini komunikasi yang terbuka dan fleksibilitas dalam berpikir. Yang nomor 3, menyesuaikan gaya kerja. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Tidak semua orang memiliki ritme kerja yang sama. Seorang profesional harus mampu beradaptasi dan mencari cara kerja yang memungkinkan semua anggota tim bisa berkontribusi secara maksimal. Menyesuaikan gaya kerja. Jadi bagaimana tim A, B, C ini bisa bekerja dengan ritme yang bagus, bisa bekerja sama gitu. Nomor 4, menghargai keanekaragaman budaya dan generasi. Dalam organisasi terdapat karyawan dari berbagai usia, budaya, dan kebiasaan kerja. Profesionalisme menuntut sikap saling menghormati agar tercipta lingkungan yang inklusif dan produktif. Inklusif itu terbuka, produktif ya produktif. Nah, itu. Yang berikutnya, jejaring kerja dalam konteks soal TKP itu. Dalam soal TKP, jejaring kerja diuji melalui berbagai situasi yang mencerminkan interaksi dalam tim, kelompok, atau organisasi. Soal akan menguji bagaimana seseorang menangani perbedaan pendapat, menyelesaikan tugas bersama, serta menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan. Beberapa tantangan jejaring kerja dalam soal TKP meliputi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, dalam tim tanpa menimbulkan konflik. Nah, yang nomor 2, bagaimana menangani situasi ketika ada rekan kerja dengan latar belakang yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama. Nomor 3, bagaimana membangun komunikasi yang efektif agar kerja tim tetap produktif. Yang nomor 4, bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan atasan dan bawahan meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam bekerja. Itu beberapa tantangan jejaring kerja dalam soal TKP.
Tips mengerjakan soal TKP jejaring kerja. Untuk memilih jawaban mencerminkan jejaring kerja yang baik dalam soal TKP. Perhatikan beberapa tips berikut. Pertama, utamakan 3 aspek penting dalam jejaring kerja, yaitu kerjasama, kolaborasi, dan diskusi. Pilih opsi yang menunjukkan sinergi dalam tim, terutama dalam menghadapi perbedaan. Yang kedua, pilih jawaban yang mencerminkan kemampuan bekerja sama dengan individu dari latar belakang berbeda, misalnya menghargai perbedaan keahlian, budaya, atau cara kerja dalam menyelesaikan tugas. Nomor 3, pilih opsi yang menunjukkan usaha menjaga hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja dan atasan, misalnya tetap profesional dalam menghadapi perbedaan dan berusaha mencari titik temu dalam kerjasama. Nomor 4, pilih opsi yang menunjukkan komunikasi terbuka dan saling menghargai. Misalnya menyampaikan pendapat dengan sopan, menerima kritik dengan sikap positif, serta mengutamakan diskusi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian hindari jawaban yang menunjukkan sikap individualistis, kompetitif secara negatif, atau mengabaikan kepentingan tim, misalnya bekerja sendiri tanpa koordinasi atau menolak berkomunikasi dengan rekan kerja yang memiliki cara berpikir berbeda. Ini hindari. Oke. Itu tips-tips atau materi dari saya tentang jejaring kerja. Mungkin kalian ada pendapat lain, ada teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS, diangkat menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.